Semua realitas itu social construct. Sebelum mass media construct itu sebenarnya itu sudah rekayasa sosial. Apakah konsep baik buruk kan juga sosial yang ngatur. Baik di sini nggak selalu baik di sana loh. Tuhan, metaphors of God, itu Allahnya satu, tauhid, Allah yang Maha Esa. Tapi ternyata Allah versimu dengan Allah versinya FPI beda loh. Buktinya mereka kayak gitu, kamu santai-santai kayak gini. Allahnya yang di sana kemerungsung, yang di sini santai-santai. Ya kan? Loh, metafornya tentang Tuhan juga social construct, dibentuk ternyata. Bahasa juga begitu. Tentang dirimu juga citra dirimu kan kamu menggambarkannya sesuai imajinasi sosialmu. Ganteng itu kayak gimana ya? Gaya itu kayak gimana ya? Soleh itu kayak gimana ya? Mahasiswa baik itu kayak gimana ya? Kamu kan selalu mengasosiasikan dirimu dengan citramu itu. Jadi self, diri juga konstruksi sosial. Saya ingin jadi anak yang patuh, Pak. Ya kan itu terus patuh versimu kayak gimana? Pasti kan referensinya ke dunia sosial. Saya ingin jadi anak yang gaul, Pak. Nah, gaul itu kan kayak gimana kan konstruksi sosial. Hari ini misalnya di Indonesia, anak pinter adalah anak yang nilainya rata-rata 8 ke atas. Atau anak soleh adalah anak yang hafal Quran. Nah, kan gitu sekarang hari ini kan. Semakin banyak hafalannya semakin dia dianggap soleh. Dan konsep kayak gini kan berasal dari dunia sosial. Sekarang kan di mana-mana banyak kan pondok yang hafalan Quran. Oke, itu konsep tentang self. Ada yang hafal Quran di sini? Ada. Dari wajahnya pasti nggak ada. Iya, karena hafal Quran tidak gampang. Yang penting kamu ngerti lah bahwa Quran itu 30 juz, bahwa Quran itu sampai. Kan kayak ceritanya ada menteri berkunjung ke satu pondok hafal Quran, ditunjukkan ini anak-anak kecil sama kiainya ditunjukkan. Ini loh Pak Menteri sudah hafal 30 juz. Wah, bagus. Kurang berapa juz lagi? Ya. Nah, itu kan bunuh diri namanya kan. Sampai mas paling tidak kamu ngerti lah kalau Quran itu 30 juz nanti daripada masalah. Oke. Selanjutnya. Iya, makanya hati-hati kalau nggak ngerti mending jangan ngomong daripada keliru. Terus ada isu gender. Gender juga konstruksi sosial. Bedakan gender sama seks loh ya. Gender itu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau kalian ke Arab, kok ada cowok klimis, nggak punya jenggot, nggak punya kamu itu laki-laki apa bukan sih, mesti gitu. Ya ini tergantung dunia sosial. Cowok itu ya harusnya punya kumis, punya jenggot, ngerokok, ngopi, nongkrong, ngangkring kan gitu. Itu misalnya itu kan loh, yang kayak gini kan konstruksi sosial. Jadi kalau kamu jadi cowok, kumis enggak punya, ngerokok enggak, ngopi enggak, nongkrong enggak mau, cowok apa cewek kan, itu kan konstruksi sosial. Jangan takut kalau ada yang ngomong kayak gitu. Itu bikinan dunia sosial. Gender. Cewek juga gitu. Cewek itu pakai make up. Nah, kalau ada cowok pakai make up kan terus cowok kok pakai make up misalnya kan. Jangan apa, pakai aja make up enggak apa-apa. Bila perlu pakai lipstick, pakai itu. Ya. Itu konstruksi sosial itu. Kebenaran juga begitu, nilai-nilai juga begitu. Itu hanya disepakati saja oleh komunitas sosialmu. Oke, maka seorang postmodernis itu, kalau kamu ingin disebut seorang postmodernis, yang pertama adalah dia bergerak mengungkap segala sesuatu secara semiotik. Maksudnya apa? Tidak berhenti di fakta, tapi melihat makna di balik fakta. Itu posmo. Tidak berhenti di fakta teh yang disuguhkan, tapi melihat kenapa kok disuguhi teh.
Tidak melihat fakta bahwa tiap malam Kamis kita ngumpul di sini, tapi juga mengungkap apa sih makna ngaji ini bagi para pelakunya. Itu semiotik. Yang kedua, skeptis. Jangan gampang percaya dengan kebenaran yang disodorkan di depan matamu. Tak ulangi lagi, matamu. Lunda. Ya tak ulangi biar kamu jelas. Jadi pertanyakan. Jangan mudah percaya. Hermeneutical skepticism. Apa iya begitu? Seandainya iya begitu, apa iya harus aku maknai seperti itu juga? Seandainya harus aku maknai seperti itu juga, terus apa gunanya buatku? Dan seterusnya. Itu jadi hermeneutical skeptis. Oke, melacak substansi. Yang ketiga, memiliki kesadaran pluralitas. Kebenaran apapun, pengertian apapun, pengetahuan apapun yang kamu pahami, sadarilah bahwa pemahamanmu hanya salah satu wajah dari realitas yang sedang kamu pahami. Pasti masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kamu ungkap atau belum kamu ungkap. Apapun yang kamu lihat. Ngaji ini kan macam-macam. Dilihat dari yang ngaji, atau peserta ngaji, atau takmirnya, atau masjidnya, atau materinya. Itu kan bisa melahirkan persepsi yang beragam. Pokoknya lihat apapun, ingat-ingatlah bahwa ini bukan satu-satunya. Kalau menurut ceritanya Sufi, bahkan bukan satu-satunya, bahwa ini pasti akan berubah. Sufi kan gitu. Kan ada Sufi yang punya cerita, ada seorang muridnya yang dikasih cincin. Guru, saya minta bekal biar hidup saya tentram. Dikasih cincin yang ada tulisannya, ini pasti akan berubah. Itu kan. Dan ternyata bekal cincin ada tulisannya itu ampuh. Dia mengalami apapun terus dia cincin itu, ini pasti akan berubah. Aman dia kan. Waktu sukses seneng-seneng, pengennya terus, ini pasti akan berubah. Ya kan. Seneng-senengnya gak usah pol-pol. Oh iyalah, wong seneng-seneng juga sementara, pasti nanti berubah. Waktu dia depresi, sumpek, gak ada masalah dia, ini pasti akan berubah, tenang aja lah. Paling ya sementara, nanti juga ganti lagi suasananya dari sumpek jadi senang, dan terus sehingga akhirnya hidupnya tenang. Nah itu bisa kalian bikin tip. Nanti pulang dari sini pesen gelang opo cincin, kasih tulisan ini pasti akan berubah. Nah, nanti kamu tentrem. Diputus pacarmu sedih, ini pasti akan berubah. Atau sedang pacaran, ini pasti juga akan berubah. Jadi kamu siap menghadapi segalanya. Oke, nah itu sebenarnya karakter-karakter posmo. Sufine posmo berarti menyadari realitas dan progresivitas hidup. Karena kita sering-sering susah nyari pegangan waktu seneng atau waktu susah. Tapi kalau ada peringatannya, tenang aja, pasti berubah, tenang aja. Ada apa-apa, pasti berubah. Kalau nggak berubah-ubah, dilihat lagi, pasti berubah, tenang aja. Oke. Terus seorang posmo melihat fakultas-fakultas yang lain dalam diri kita masih banyak, tidak cuma rasio dan empiris. Kita punya imajinasi, emosi, naluri, spiritualitas. Semuanya penting. Jangan terpesona hanya oleh akal, hanya oleh empiris, pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, jangan menang-menangan. Yang lain juga kayak kamu. Dia melihat kebenaran versi dia. Dia berpikir sejauh dia mampu. Dia menjangkau kebenaran sesuai kapasitasnya. Yang itu beda dengan kamu. Sehingga kebenaran yang ditemukan beda. Kamu boleh tetap meyakini kebenaranmu sambil kamu ingat bahwa dia juga pasti meyakini kebenarannya. Tidak apa-apa kamu anggap dia salah,
tapi tetap kamu hargai dia dengan kebenarannya sebagaimana dia menganggap kamu salah. Nah, itu posmo, menghargai the other. Jadi yang lain itu bukan sesuatu yang pasti keliru. Kalau logikanya mana keliru mana benar, ya bagi kita dia salah, bagi dia kita yang salah. Jadi Kristen itu benar menurut orang Kristen, sebagaimana Islam itu benar menurut orang Islam. Kan gitu secara fenomenologis. Meskipun secara psikologis bagi kita Islam pasti benar. Nah, secara psikologis bagi orang Kristen, ya Kristen pasti benar. Sebenarnya simple kayak gitu. Cuma kita aja sok-sok cara berpikirnya kayak orang modern tadi, I and the other. Seolah-olah aku sing bener, yang lain mesti salah. Bahkan begitu bahkan sampai terbukti aku yang salah janjane, tapi tidak boleh, aku harus selalu benar, yang lain mesti salah. Kalau aku salah itu khilaf. Manusia kan tempatnya khilaf. Aku harus selalu benar, kan selalu gitu. Nah, orang posmo tidak kayak gitu gayanya. Jadi seorang posmo gayanya yang pertama tidak berhenti pada fakta. Yang kedua, tidak mudah menerima kritis. Yang ketiga, punya kesadaran pluralitas. Yang keempat, punya kesadaran holistik tentang kemampuan dirinya, akal, emosi, imajinasi. Dan yang keempat, menghargai yang lain. Cara berpikirnya tidak hitam putih. Kalau kita punya 5 karakter ini, berarti kita punya bakat jadi orang posmo. Tapi selama kita masih seneng ngeyel, nyari kebenaran versi kita sendiri, dan yang lain harus selalu salah, berarti kita orang modern. Nah, pengen jadi orang modern apa orang posmo itu pilihan. Suka-suka. Ya, tantangannya posmo ada 5 sebenarnya, cuma kita akan jelas kalau nanti masuk ke tokoh-tokoh. Posmo akan juga berhadapan, meskipun dia skeptis terhadap yang dia hadapi, tapi dia juga akan ditantang oleh skeptisisme. Skeptisisme berarti ya, apa ya posmo itu harus diterima begitu saja. Dia juga akan ditanya kayak gitu. Kayak demokrasi itu loh, kita harus demokrasi. Apakah yang anti demokrasi harus kita toleransi juga enggak? Atas dasar demokrasi. Itu kan bulat nanti persoalannya. Bahasa dan metabahasa. Yang kedua, rasionalisme. Terlalu posmo juga, pada gilirannya kita akan ketabrak rasionalisme. Karena dalam hidup kita pasti ada sunnatullah yang sifatnya rasional. Yang itu kadang-kadang tidak bisa dibantah. Yang ketiga, objektivisme, karena memang ada sisi-sisi hidup yang sifatnya objektif, yang tidak selalu subjektif. Yang keempat, ekonomisme. Ekonomisme ini yang tidak ada tandingannya, karena orang mikir apa saja kalau sudah masuk ekonomi bisa berubah-ubah. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Itu ekonomisme. Yang penting siapa untung siapa tidak untung, cuma itu kan. Nalar ekonomi itu kan nalar yang cari keuntungan sebesar-besarnya. Yang paling bermain adalah kepentingan. Yang kelima, konsumerisme. Ini kelanjutannya ekonomisme. Konsumerisme itu orang-orang yang malas mikir, malas berproduksi, bisanya cuma mengkonsumsi. Itu yang kita sebut pasar. Sebagus apapun postmodernisme atau modernisme, kalau konsumen nggak nerima, kalau pasar nggak mau, juga nggak akan laku. Jadi apa-apa ternyata juga ditantang oleh pasar. Kamu punya idealisme seperti apapun, kalau pasarnya nggak suka sama kamu, juga idealisme muspro, sia-sia. Nah, itu tantangan-tantangannya. Nanti satu-satu kalau kita ketemu tokoh-tokoh posmo akan jelas tantangan-tantangan ini. Jadi ini tantangannya postmodern. Terus ya, terakhir, ini catatan saya sebentar untuk mungkin nanti kamu pikir di rumah. Apa sih bedanya modern, postmodern di Barat sama di Indonesia? Modernisme di Barat, seperti tak jelaskan minggu lalu, adalah
menghidupkan kembali warisan Barat Yunani kuno yang sempat dipinjam oleh Islam, tapi kemudian dirusak oleh kelompok gereja, papasi, kepausan. Itu modern Barat. Kemarin tak jelaskan di Enlightenment, pencerahan dan Renaissance. Kalau di Indonesia yang disebut modern adalah mengadaptasi filsafat Barat yang asing, yang berkembang lewat pendidikan kolonialis untuk menggantikan adat tradisi yang sudah mapan. Jadi bedanya di situ. Kalau Barat menghidupkan khazanahnya sendiri untuk jadi modern, sementara di Timur, di Indonesia, untuk jadi modern khazanahnya sendiri dibuang, dia ngambil dari Barat. Itu bedanya. Kenapa kita terjebak kelemahan modern sendiri, dianggapnya modern ya yang versi Barat itu. Yang tidak versi Barat itu disebut tidak modern. Itu bedanya di Barat sama di Indonesia. Bahkan pendidikannya pun sebenarnya warisan kolonial, seperti tak jelaskan tadi. Sampai semangatnya juga masih semangat kolonial. Kenapa hampir semua alumni, hampir semua sarjana hari ini rebutan untuk jadi PNS? Itu kan sebenarnya mentalitas warisan kolonial. Ketika Belanda bikin politik etis, terus ada tuntutan balas jasa, dibukalah sekolah-sekolah. Cuma sekolah-sekolah yang dibuka Belanda, sekolah untuk melahirkan pegawainya Belanda. Karena Belanda butuh pegawai yang bisa dibayar murah. Lahirlah HIS, lahirlah MULO. Itu kan memproduksi pegawai. Jadi semangatnya sekolah adalah untuk jadi pegawai. Ternyata warisannya kolonial itu sampai hari ini. Begitu dibuka lowongan pegawai PNS, yang dicari 4, yang daftar 4.000. Ya kan, mentalnya masih mental warga terjajah. Oke, itu bedanya modern di Barat sama modern di Timur. Itu yang harus kamu refleksikan. Jangan-jangan kita butuh modern versi kita, bukan modern versi Barat. Kayak apa modern versi kita? Yo, ayo dibahas. Atau postmodern. Kalau postmodern di Barat itu melampaui modernisme dengan filsafat baru, dengan mengkritik filsafat modern sesuai dengan kondisi konkret historis alamiah yang ada di Barat sendiri. Itu kan mengkritik karena ada perubahan situasi di Barat sendiri, sehingga modernisme terus digugat. Kalau di Indonesia, postmodern itu mengapresiasi kembali adat, kemudian mengadopsi filsafat asing, apakah itu Barat atau Islam, untuk mengkritik modernisme. Jadi kita mengkritik modern juga pinjam dari luar diri kita. Kita mengapresiasi adat kita dengan teori dari luar, apakah itu Barat atau Islam. Islam dalam tanda petik loh ya, maksudnya Arab. Nah, kita sering ke situ. Modern kita kritik, adat kita puji, tapi adat yang kita puji adalah adat yang nilai-nilainya sejalan dengan norma-norma Barat atau norma-norma Arab misalnya. Yang ndak ya ndak, ini ndak Islami, ini ndak sesuai Barat, ndak sesuai modernitas, ini ndak. Jadi yang sesuai kita apresiasi, yang enggak tetap kita kritik. Modern juga gitu. Apakah dia kita kritik, apa kita puji, asal sesuai dengan tradisi yang di luar kita. Itu yang selama ini berjalan di Indonesia. Jadi parameter-parameter yang kita pakai, baik untuk membangkitkan modernisme atau mengkritik modernisme, melahirkan postmodern, bukan parameter kita sendiri. Yang parameter kita sendiri kita masih bingung. Jangankan itu, Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kakinya Garuda itu aja kan kita juga masih gagap memaknainya. Itu dulu konteksnya apa, maknanya apa, arahnya kemana, terus manifestasi kalau
dalam hidup kebangsaan, kenegaraan, kebersamaan kayak gimana ya kita masih gagal. Jadi kalau tadi ada multi identitas, sebenarnya identitas keindonesiaan kita masih nggak jelas. Makanya tadi di awal saya ngomong Indonesia itu barat apa timur. Nah, itu bahanmu untuk refleksi. Karena kalau tidak, Indonesia akan tetap seperti ini sampai besok-besok. Dia akan kehilangan identitas, akan selalu diombang-ambing. Yang datang selatan dia ikut ke selatan, yang datang utara dia ikut utara. Tidak cuma kamu, presidennya juga gitu. Ketika dia sendiri nggak ngerti apa Indonesia dengan segala karakternya, maka logikanya cenderung jadinya pragmatis untuk kepentingan-kepentingan dia, kepentingan sementara, jangka pendek, kepentingan dan seterusnya. Kuncinya kamu love wisdom, apa love success, apa love pleasure. Kamu pingin senang-senang, atau pingin hidupmu sukses saja, atau pingin menemukan kesejatian, puncak yang namanya kebijaksanaan. Kuncinya di situ. Kalau sekedar senang-senang saja, selamat jalan, Indonesia pasti pada saatnya akan hilang. Kalau mengejar sukses, tergantung sukses apa yang ingin kamu raih. Kalau ingin terjamin, yang dikejar yang sejati, bukan yang palsu. Love, wisdom, itu yang disebut filsafat. Oke. Saya kira itu pengantar bosmu, ini baru pengantar. Minggu depan kita mulai masuk 1-2 tokoh. Entah tokoh yang mana yang saya bawa, ditunggu saja biar kejutan. Lah iyalah, saya juga. Yang penting yang tadi, yang tokoh-tokoh itu pasti tak bawa salah satu dari yang ada di atas. Apakah itu Derrida, apakah itu. Tapi tokoh-tokoh ini pasti nanti. Selama postmodern kita nggak akan lepas. Mungkin tak ambil satu-satu dari tiap klaster, atau mungkin ada klaster yang tak anggap harus diloncati karena ada di sesi yang lain mungkin juga. Tapi tidak akan lepas dari orang-orang yang tak tulis di situ untuk postmodernisme. Oke, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Sudah jam 10 ya, wis ndak apa-apa wis. Kalau ada yang tanya di balik layar ya, tidak di depan layar, wis jam 10. Oke, insyaallah kita ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.